Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman yang pertama dari mazhab Ja'fari, Syiah imamnya Itsna Asyariyah, yaitu tentang ketauhidan. Jika belum tahu, saudara-saudaraku, rukun iman Syiah itu ada 5. Yang pertama at-tauhid, yaitu tentang keesaan Tuhan. Yang kedua al-adl, tentang keadilan Tuhan. Yang ketiga an-nubuwah, tentang kenabian. Yang keempat al-imamah, tentang keimaman. Yang kelima al-ma'ad, tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Banyak orang yang tanpa ilmu, tanpa didasari oleh dalil, tanpa pengetahuan sedikit pun mereka mencela, menghujat tentang mazhab Syiah ini. Yang seluruh ulama di dunia ini sepakatlah bahwa Syiah itu bukan aliran yang sesat. Nah, di sini saya ingin sedikitlah berbagi ilmu, sedikit pengetahuan saya berbagi ilmu kepada antum semua tentang rukun iman dari mazhab Ja'fari, Syiah imamnya Itsna Asyariyah, yaitu tentang ketauhidan. Lalu apa itu tauhid menurut keyakinan Syiah? Ya, seperti pada umumnya, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Maha Esa tidak terdiri dari beberapa bagian dan sifat, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam sifat uluhiyahnya, sifat ketuhanannya, dan sifat-sifatnya yang lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketauhidan, keesaan Allah. Kenapa sih Tuhan itu harus satu, dan kenapa Tuhan itu nggak punya sekutu saja dalam pengaturannya? Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa dalil tentang tauhid dalam uluhiyah, dalam ketuhanan. Yang pertama, dalil pertama, adanya sekutu bagi Tuhan menyebabkan persekutuan dalam uluhiyah, dalam tataran ketuhanan, karena masing-masing dari keduanya adalah Tuhan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara keduanya, karena persekutuan hanya dapat terjadi dengan adanya perbedaan dan persamaan. Persekutuan itu hanya dapat terjadi karena adanya perbedaan dan persamaan, dan itu mustahil secara akal jika itu disandingkan ke Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna, mana mungkin dia punya kekurangan sehingga membutuhkan sekutu dalam pengaturannya. Dalil kedua, mustahil Tuhan mempunyai sekutu tanpa adanya perbedaan. Mustahil, itu sangat mustahil. Perbedaan ini menunjukkan adanya sesuatu dari sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh salah satu dari kedua Tuhan tersebut yang tidak dimiliki oleh Tuhan lainnya. Jadi misalnya ada dua Tuhan, pasti satu sama lain itu kenapa kok bersekutu? Karena saling melengkapi, karena punya kekurangan tersendiri. Jadi dia butuh Tuhan lain untuk melengkapi dirinya. Nah, yang dalil nomor 3 saya kutip dari perkataan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau berkata wala yuqalu lahu haddan wala nihayah, yang artinya tidak dapat dikatakan bahwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai batas dan akhir. Dalam dalil ketiga ini, orang-orang Syiah percaya bahwa sesungguhnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas sebagaimana perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib tersebut. Kenapa? Karena adanya batasan pada wujudnya menunjukkan tidak lengkapnya sifat-sifat kesempurnaan pada wujud tersebut. Tentu segala sesuatu yang terbatas atau segala sesuatu yang punya batasan itu pasti punya sifat kekurangan
dan itu mustahil bagi Tuhan punya wujud materi, karena wujud materi itu menunjukkan keterbatasan, dan keterbatasan itu menunjukkan kekurangan. Lanjut ke dalil keempat. Jika kita lihat alam semesta ini dengan segala keserasian dan keharmonisannya, membuktikan bahwa pengaturnya adalah satu. Jika di alam semesta ini yang begitu harmonis, begitu indah, pengaturannya begitu rapi, sehari 24 jam, ada siang ada malam, ada lebih dari satu pencipta, ada lebih dari satu pengatur, maka akan terjadi yang namanya perebutan kepentingan, dan alam semesta ini pasti akan hancur. Misalnya antara Tuhan A dengan Tuhan B, itu masing-masing punya kepentingan masing-masing dalam pengaturan alam semesta ini, maka Anda akan saksikan alam semesta ini akan hancur. Dan itu faktanya tidak terjadi dalam semesta ini. Karena alam semesta ini begitu serasi, pasti pengaturnya hanya satu. Dan itu mustahil bagi akal di alam semesta ini ada lebih dari satu pengatur, ada lebih dari satu roh. Dengan contoh sederhana kita melihat pergantian malam dan siang, kita dapat menyimpulkan bahwa yang mengatur alam semesta ini pasti hanya satu, dan hanya ada satu kepentingan, dan hanya ada satu roh pengatur. Itu dalil nomor 4. Oke, lanjut ke dalil kelima tentang ketauhidan. Mazhab Ja'fari, Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Di dalil kelima ini saya akan kutip perkataan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Sahabat beliau berkata kepada beliau, "Kenapa pencipta alam tidak boleh lebih dari satu?" Lalu beliau menjawab, "Ketika engkau menganggap ada dua Tuhan, maka harus ada perantara antara keduanya sehingga dapat dikatakan dua. Perantara tersebut menjadi yang ketiga di antara keduanya dan bersifat kodim seperti keduanya. Dengan demikian engkau harus mengakui tiga Tuhan. Apabila engkau menganggap tiga Tuhan, maka engkau harus mengakui sebagaimana apa yang engkau katakan sekiranya ada dua Tuhan. Sekiranya di antara ketiga Tuhan tersebut masing-masing terdapat perantara, maka menjadi 5 Tuhan. Sedemikian seterusnya sampai pada angka yang tak berakhir saking banyaknya." Nah, itu perkataan Imam Ja'far Shadiq, dan akan saya jelaskan sedikit menurut apa yang saya ketahui. Misalnya ada Tuhan A dan Tuhan B, kita mempercayai ada Tuhan A dan Tuhan B, ada dua Tuhan. Maka di antara Tuhan A dengan Tuhan B pasti ada perantara. Dan mau tidak mau, kita mengakui atau tidak mengakui, pasti ada tiga Tuhan secara tidak langsung, yaitu Tuhan A dan Tuhan B dan perantara keduanya. Jadi jika kita mengakui ada dua Tuhan, pasti kita harus mengakui ada tiga Tuhan, yaitu Tuhan A, Tuhan B, dan perantara antara keduanya, jadi Tuhan C. Jadi ada tiga Tuhan, tiga oknum Tuhan. Dan ketika kita mempercayai tiga Tuhan tersebut, pasti di antara Tuhan A, Tuhan B, dan Tuhan C, yaitu perantara tersebut, pasti ada perantara lain, perantara lagi, yaitu antara Tuhan A dengan Tuhan C dengan Tuhan B, dan perantara antara Tuhan-Tuhan tersebut menjadi Tuhan lagi, menjadi 5 Tuhan, dan seterusnya tidak terbatas. Itu sedikit penjelasan dari saya, apa yang saya ketahui tentang penjabaran dari perkataan Imam Ja'far ini. Dalil ke-6, dalil terakhir yang akan saya jabarkan. Di dalil ke-6 ini saya akan kutip perkataan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Imam Hasan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa seandainya Tuhanmu mempunyai sekutu, maka para rasulnya
sekutu Tuhan tersebut pasti didatangkan kepadamu, dan engkau pasti menyaksikan pengaruh-pengaruh kerajaan dan kekuasaannya, serta mengetahui perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Akan tetapi Tuhan adalah satu, sebagaimana Dia mensifati dirinya. Dan itu perkataan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau menjelaskan kepada putranya bahwasanya ketika ada lebih dari satu Tuhan, maka setiap masing-masing Tuhan akan mengirim utusannya masing-masing untuk memperkenalkan Tuhannya masing-masing. Tapi dapat kita saksikan sendiri bahwa setiap utusan itu hanya mengatakan hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Faktanya setiap utusan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada utusan dari Tuhan-Tuhan lainnya yang memperkenalkan Robnya masing-masing. Nah, dapat dikatakan bahwasanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya ada satu Tuhan yang mengutus mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sedikit penjelasan dari saya tentang dalil-dalil keesaan Tuhan. Sedikit ilmu dari saya yang saya utarakan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang rukun iman yang kedua dari mazhab Ja'fari, Syiah imamnya Itsna Asyariyah, yaitu tentang al-adl, yaitu keadilan Tuhan. Semoga video ini bermanfaat bagi antum semua. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.